Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari jawaban salamnya, saya yakin yang barusan jawab salam saya tahun depan akan berangkat haji. Yang aminnya paling keras berangkat duluan. Yang tidak mengucapkan amin sepertinya hanya mengantar sampai bandara. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sadaqallahul azim. Saya insyaallah ceramahnya enggak lama-lama. Kita ceramah sampai jam 5 sore. Setuju? Yang setuju 2 orang. Saya ceramah enggak mau lama-lama, Bu, karena saya dengar katanya para perawat, dokter, para staf di RSUD Kemayoran ini orangnya soleha semua. Di sini mah saking solehanya belum azan udah pada sholat. Insyaallah. Insyaallah tema kita hari ini luar biasa nih. Kayaknya tema yang nggak ada yang punya di RSUD manapun. Idul Fitri, momentum membersihkan hati. Saya mohon buka Quran surat Asy-Syu'ara ayat 88-89. Ternyata Allah Azza wa Jalla itu tidak pernah melihat tampang rupa kita. Wajah kita nggak pernah dilihat sama Allah. Ya, mau pakai skincare semahal apapun, glowing di mata manusia, Allah tidak menganggap. Yang Allah lihat apa? Glowing hati kita. Hati yang bersih. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara, "Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim." Gitu bunyinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, Allah Azza wa Jalla tidak menganggap manfaat harta kita, anak kita di hari kiamat. Kita menganggap harta ini yang membanggakan kita. Kita kejar untuk jadi PNS, kita kejar untuk jadi pengusaha, pedagang. Uang yang kita kumpulkan kita kadang suka lupa bersedekah. Kita suka lupa berbagi kepada orang lain. Kata Allah Azza wa Jalla, enggak bermanfaat nanti hari kiamat. Enggak laku lagi rupiah. Enggak laku lagi yang namanya dolar, emas. Kemudian anak kamu yang kamu banggakan, ya Allah, kau mandiin biar wangi. Ya, dikasih bedak kadang-kadang 1 botol habis. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak manfaat anak kamu kecuali anak yang kamu didik dekat kepada Allah. Didik anak kamu untuk menjadi anak yang soleh, baru manfaat hari kiamat. Kata Allah, tidak manfaat anak harta. Kemudian siapa yang akan Allah lihat? Ayat ini kata para ulama, Allah tuh enggak mau ngajak bicara sama orang yang punya kekotoran hati. Yang Allah Azza wa Jalla akan ajak bicara, datang kepada Allah di qalbin salim, hatinya bersih. Bersih dari apa? Bersih dari iri hati. Bersih dari apa? Iri. Bersih dari dendam. Bersih dari apa? Bersih dari hasad. Ini yang akan Allah lihat. Maka di momentum Idul Fitri ini, kalau ada orang lain yang pernah punya salah sama kita, kita buru-buru maafin. Kenapa? Kita pengen dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar dapat hadiah dari manusia, apresiasi dari manusia. Sakit hati kita dibalas dengan apa? Penebusan dosa, dan ini lebih mahal dari apapun.
Engkau pernah nyakitin saya, ceritain saya di belakang saya tahu. Saya dapat informasi kamu pernah jelek-jelekin saya. Maka hari ini momentum Idul Fitri, demi Allah saya maafkan. Saya maafkan. Bahkan Imam Hasan al-Basri kalau dibicarakan sama orang lain, dijelek-jelekin sama orang, itu Imam Hasan al-Basri datengin rumahnya, dikasih hadiah. Kaget orangnya. Kok saya dikasih hadiah? Iya. Kamu tadi jelek-jelekin saya kan? Iya, saya minta maaf Imam Hasan al-Basri. Tapi kenapa saya dikasih hadiah? Iya, saya bersyukur kepada Allah, pahala kamu nanti di akhirat buat saya. Dosa saya kasihkan ke engkau. Makanya saya bahagia. Ini saya kasih hadiah. Jadi kalau diomongin orang, dijelek-jelekin orang, jangan kesel, jangan marah. Bahkan jangan membalas jelekin orang itu. Orang itu dapat dosa, kita bisa dapat momentum pahala. Dengan apa? Memaafkan. Jadi lewat Idul Fitri ini saya pengen ngasih satu kisah yang diturunkan Allah dalam Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakum 'anil ladzina lam yuqatilukum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang yang tidak memerangi kalian. Kalau orang nggak memerangi kita, kita berbuat baik sama dia, walaupun dia agamanya bukan Islam. Dia agamanya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Kalau dia tidak memerangi kita, kita baik sama dia. Kita berikan dia makanan kalau dia kelaparan. Kita berikan pendidikan kalau dia butuh pendidikan. Itu Islam. Ketika ayat ini turun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ya, saya teringat kisah Abu Bakar As-Siddiq. Pernah terjadi di zaman Abu Bakar As-Siddiq kisah namanya Hadisatul Ifki. Apa itu Hadisatul Ifki? Peristiwa fitnah dahsyat kepada Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita suci, wanita yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, pernah kena fitnah. Saya mau nanya, Aisyah siapa, Bu? Woi, ini pada ngantuk deh kayaknya. Woi. Sampai ada lagunya. Gimana lagunya? Aisyah, romantisnya cintamu. Nah, ini kayaknya jago-jago nyanyi. Dapatkan albumnya di toko bunga terdekat. Ya, sampai dibikin lagu, lagunya viral. Aisyah disebut terkenal, seantero muslim mukmin pasti kenal. Tahu nggak kita, dia juga pernah kena fitnah. Ini menunjukkan kepada kita hidup kita nggak akan pernah kena selamat dari omongan orang. Saya pasti diomongin orang, dicariin kejelekan saya, keburukan saya, aib saya. Itu manusia. Makanya manusia yang bahagia kata Rasulullah, tuba liman syaghala an uyubihi min uyubin nas. Manusia yang bahagia itu manusia yang sibuk mengoreksi dirinya dan mengabaikan aib orang lain. Udah, orang lain punya aib, urusan dia sama Allah. Apa yang saya ngurusin dia? Makanya kata seorang ulama dikatakan apa? Daripada sibuk membersihkan halaman rumah orang lain, maka bersibuklah diri membersihkan halaman rumah kita yang masih kotor. Ya. Capek kalau ngurusin aib orang lain, aib kita juga masih banyak. Apa yang dilakukan, apa yang terjadi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah difitnah berzina. Wah, ini dahsyat. Goncang rumah tangga Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ketika berita ini nyampe bahwa Aisyah berzina, difitnah, Rasulullah SAW, manusia biasanya muncul. Belum datang wahyu kepada Rasul bahwa Aisyah ini tidak berzina. 1 bulan lamanya. Rasul galau, sedih, minta petunjuk kepada Allah Azza wa Jalla. Benar nggak sih Aisyah zina? Lihat jahatnya omongan orang, jahatnya fitnah, jahatnya menjelek-jelekan orang karena membunuh karakter. Makanya dalam Islam disebutkan al-fitnah asyaddu minal qatl. Fitnah itu bahkan lebih parah daripada membunuh. Engkau membunuh dia mati selesai. Tapi kalau karakternya yang kau bunuh akan berembet dari mulut ke mulut. Tadinya 1 orang, gara-gara fitnahnya di media sosial jadi 1 juta orang yang tahu. 1 juta orang tahu dia punya keburukan. Itu jahatnya. Karakter association, pembunuhan karakter. Apa yang terjadi kepada Aisyah? Gini ceritanya, Bu. Halo, ini masih mau denger kan? Halo.
Halo, masih nyimak kan nih? Ini saya mau ngasih tahu ibu, bapak, momentum Idul Fitri ini saya nih, kita semua nggak akan selamat dari bulian, hinaan, cacian, bahkan digibahin orang, difitnah orang, nggak bakal lepas selama kita masih hidup. Makanya nggak usah pusing sama omongan orang. Aisyah difitnah. Jadi ketika itu Rasulullah SAW itu kalau mau perang, Rasul suka mengundi siapa istrinya yang diajak perang. Rasulullah mengundi, keluar namanya Aisyah. Kata Rasulullah, ya udah Aisyah. Rasulullah adil, nggak pernah membeda-bedakan istrinya. Aisyah saya bawa, kita ikut. Ketika peperangan selesai, Aisyah itu ditandu oleh 4 orang sahabat Nabi SAW. Jadi ditandu, ditaruh di unta, ditandu. Ya. Ketika itu Rasulullah dan Aisyah sudah mau jalan, selesai peperangan, kalungnya Aisyah ketinggalan di kemah. Ketika di kemah, Aisyah karena malam-malam nyari Rasulullah nggak kelihatan, Aisyah pikir sebentar dari kemah pulang lagi. Ternyata di kemah lagi dibersihin sama seorang sahabat Nabi namanya Safwan bin Mu'attal. Safwan bin Mu'attal. Lagi dibersihin, disitulah ketemu Aisyah dan Safwan bin Mu'attal. Kata Safwan bin Mu'attal, ini kalungnya wahai Ummul Mukminin. Ketika dikasih, pulang menuju rombongan lagi, orang-orang lihat nih, orang-orang munafik yang di dalam hatinya ada kekotoran, kok Aisyah nggak bareng Rasulullah? Padahal Safwan bin Mu'attal dia nggak melihat wajah Aisyah. Dia tundukkan pandangannya kepada Ummul Mukminin. Dia tidak menyentuh, melihat saja enggak, apalagi menyentuh. Wahai Ummul Mukminin, ayo saya anterin ke rombongan. Ketika itu terhembus fitnah. Karena malam-malam orang munafik namanya Abdullah bin Sabah, dia bikin fitnah Aisyah berzina sama Safwan bin Mu'attal. Subhanallah. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah, 1 bulan lamanya Rasulullah kena fitnah ini. Rasul sempat kena fitnah ini. Bayangkan ibu, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh karakternya, dijatuhkan martabatnya, harga dirinya. Turun ayat Quran surat At-Taubah yang membersihkan Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah disucikan oleh Allah dari langit ke-7. Aisyah tidak pernah berzina. Aisyah adalah istri soleha, mukminah. Baru Rasulullah setelah ayat ini turun, ajak bicara, diajak pulang. Ibu bapak tahu di antara yang ngomongin Aisyah ini siapa? Ini jahatnya nih, namanya gosip. Ibu bapak tahu siapa yang ikut ngomongin Aisyah? Sepupu Aisyah sendiri. Namanya Mishtah. Mishtah ini ibu bapak tahu orang miskin. Keponakannya Abu Bakar As-Siddiq. Yang ngasih makan, kalau dia nggak punya makanan itu Abu Bakar. Yang ngasih minum, yang ngasih pendidikan, kalau apa kehajat orang keluarganya susah, Abu Bakar yang datang. Dia yang ikut ngomongin Aisyah. Ya Aisyah udah tahu, udah dapat Rasulullah, kagak bersyukur tuh. Orang apa sih dia? Rasulullah begitu tampannya, rupawannya, gagahnya, masih aja demen sama yang namanya berondong. Dia omongin sama Mishtah. Ibu bapak tahu ketika ikut diomongin Abu Bakar As-Siddiq sedih dia, hancur hati. Orang yang selama ini dibantu sama dia, orang yang selama ini ditolong, tapi turut menceritakan fitnah tentang Aisyah radhiyallahu taala. Akhirnya Abu Bakar bilang apa? Kemanusiaannya muncul, fitrah dia manusia muncul. Orang yang pernah ibu minjemin duit, dia ikut jelek-jelekin ibu, dan ibu tahu kira-kira ibu bakal nagih sebelum waktunya nggak? Wah pasti nagih dong. Pasti kesel. Udah dibantu, udah ditolongin, masih aja jelek-jelekin saya, fitnah saya. Abu Bakar Siddiq bilang, saya akan stop bantuan dia. Mendingan dia nanti mati kelaparan deh. Dia mati nggak punya makanan. Ketika itu turun ayat kepada Abu Bakar Siddiq.
nggak boleh. Karena kebencianmu terhadap satu kaum, engkau tidak berbuat baik sama dia. Abu Bakar As-Siddiq akhirnya minta maaf ke Rasulullah. Ya Rasulullah, maaf. Mulai hari ini, walaupun dia udah pernah ceritain anak saya, fitnah anak saya terus akan kasih dia makan. Abu Bakar As-Siddiq dipuji Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Mujadilah. Nah, inilah sekilas tentang momentum Idul Fitri. Marilah kita membersihkan hati kita. Jangan sampai kotor lagi setelah dibersihkan oleh Ramadan. Kita dibersihkan oleh Ramadan dengan puasa, salat tarawih, baca Quran. Maka nanti hari ini sampai kita mati, yang paling banyak bikin masuk neraka manusia adalah mulut. Kita jaga mulut kita. Kenapa letak mulut di depan, otak di belakang? Supaya sebelum ngomong, mikir dulu. Kira-kira kalimat ini menyinggung perasaan orang lain atau enggak. Kalau kira-kira menyinggung, saya nggak mau ngomong. Mohon maaf lahir batin. Kadang-kadang kita suka keceplosan masalah fisik. Ya Allah, ini badan apa galon sih? Sempat saya pernah dengar seperti itu. Gak berpikir orang yang diomongin ini tersinggung. Sakit hatinya. Ya Allah, kamu nih badannya cungkring, kurus karena saking kurusnya. Gak mikir gitu. Sakit hati. Tuh rambut udah rontok, udah botak aja. Ya apa yang manfaat kita bicara? Kekurangan orang lain. Kita punya kekurangan. Dan kita nggak akan lepas dari yang namanya kekurangan. Al-insan mahallul khata wal isyan. Maka momentum Idul Fitri ini jaga lisan kita. Kita sudah tadi disampaikan oleh MC melalui pantun. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan ulangi lagi kesalahan kita. Stop. Ya, insya Allah ini yang bisa saya sampaikan, Kang Jalal. Saya berharap RSUD Kemayoran kompak. Ya, kalaupun ada yang pernah nyakitin kita di antara kita, hari ini kita bilang, saya mau dapat maafnya Allah. Sebelum kamu minta maaf, saya maafkan kamu. Sebelum kamu datang ke saya WA atau datang, saya maafkan kamu. Kenapa? Saya pengen dapat maafnya Allah. Mungkin gara-gara dosa saya difitnah. Mungkin gara-gara dosa saya digibahin. Gak apa-apa. Allah mau ngasih saya maaf. Saya maafkan kamu. Dan kita yang penting jangan dari kita yang kita ngomongin orang. Orang lain ngomongin kita boleh. Ibu kalau mau tahu, Allah saja tidak lepas dari bully. Allah Azza wa Jalla nggak lepas dari bully. Allah dibilang punya anak, ya. Allah dibilang punya istri. Nabi Muhammad tidak lepas dari bully hinaan. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir, tukang santet. Nabi Muhammad dibilang majnun, orang gila. Ya kita pun kita. Kalau Allah Nabi Muhammad aja nggak lepas dari bully, apalagi saya. Saya pasti dibully orang dan saya siap terima konsekuensi. Karena siapapun yang ingin lepas dari hinaan manusia, dia pasti akan menjadi orang gila. Karena itu nggak akan mungkin, mustahil.